Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, iman itu tidak bisa kita bayangkan. Mengapa? Iman yang kecil saja bisa untuk memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu sebenarnya kita diminta oleh Tuhan untuk selalu punya iman. Dan dalam hal senjata rohani, iman itu disebut sebagai perisai, penangkis dari serangan kuasa iblis. Karena itu dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, kita patut untuk terus hidup beriman. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Beri kami pikiran yang terang sehingga kami dapat menangkap maksud firman Tuhan ini, sehingga kami mau hidup beriman sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 13, Matius pasal 13 ayat 32. Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Saudara perhatikan dengan baik, di sini mengatakan tentang iman itu harus bertumbuh. Jadi kalimat kuncinya ialah apa, saudara sekalian? Berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih lebat. Oleh karena itu, kalau saudara sekalian mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup ini, mari saudara sekalian sadar benar bahwa kita tidak bisa mundur atau berbelok arah dari jalan Tuhan kalau kita mengalami pencobaan. Kenapa? Ketika akar itu tertanam lebih dalam, dia bisa saja menemukan apa? Menemukan batu. Tetapi sudah bisa lihat, ya, akar itu bisa menemukan jalannya sendiri. Ya, itu yang harus kita ingat betul-betul. Kemudian bertumbuh lebih tinggi. Pohon yang bertumbuh, perhatikan saya baik-baik saudara sekalian. Saya ini orang kampung dari Kalimantan. Ya. Pohon yang lebih tinggi daripada pohon yang lain itulah yang paling banyak didera oleh angin kencang dari sana. Dan kemudian berbuah lebih lebat. So, lihat. Pohon mangga mana yang dilempar oleh anak tetangga, itulah pohon mangga yang sudah buahnya menguning. Oleh sebab itu dari pesan saya apa? Jangan menyerah kalau saudara mengalami banyak tantangan dalam hidup ini. Itu artinya Tuhan mau buat engkau berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan berbuah lebih lebat. Untuk apa? Sebentar, bacalah Yeskel pasal 47 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa di tepi sungai itu, sungai air kehidupan itu dalam kehidupan rohani saudara sekalian, tumbuhlah banyak pohon buah-buahan. Daunnya menjadi obat, buahnya menjadi makanan. Artinya apa saudara sekalian? Artinya saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Itulah tadi yang disebutkan dalam firman Tuhan ini. Di mana pohon sesawi ini tentu bukan sesawi yang sawi sayuran yang kita miliki sekarang, tapi di sini adalah
pohon sesawi yang bisa tumbuh sampai menjadi pohon sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Mulai dengan biji. Jadi kehidupan rohani kita, pesannya adalah kehidupan rohani kita memang harus bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh itu tantangannya banyak. Oleh sebab itu sering kali dikatakan bahwa proses itu jangan membuat kita mundur. Semakin Tuhan berat memproses kita, berarti Tuhan sedang menyiapkan segala berkat yang luar biasa di depan sana. Nanti sebentar saudara silakan baca Yesaya 45, 2 dan 3. Ketika kita sedang menuju kepada harta terpendam dan kekayaan yang tersembunyi itu, ada hambatan, mula-mula hambatannya besar. Gunung-gunung, kata firman Tuhan. Bukan satu gunung, gunung-gunung. Sampai kita menang melewatinya, maka ada pintu-pintu tertutup. Sudah melihat? Makin lama makin turun pencobaannya. Jadi iblis itu sebenarnya memang tidak berdaya menghadapi kita. Tapi yang penting kita menjadi orang Kristen yang tegar, percaya sungguh-sungguh, kan kita akan menang. Sesudah itu apa penghambatnya? Palang-palang besi. Sekarang tinggal palang, pintunya sudah terbuka. Jadi kalau bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pesannya adalah janganlah kita kemudian apa? Menyerah menghadapi segala hambatan untuk bertumbuh. Seperti biji tadi, bijinya kecil saja. Kemudian dia ditanam dan kemudian dia berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi dan berbuah lebih lebat. Harusnya kita seperti itu. Jangan cuma beriman saja. Tidak ada prosesnya. Beriman itu harus ada proses. Proses bertumbuh, proses menang menghadapi segala hambatan dunia ini, dan akhirnya kita akan sampai ke puncaknya, di mana kita berbuah dan menjadi berkat, menjadi obat bagi sesama kita yang memerlukannya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tanamkan dalam hati kami iman yang teguh, kuat, kokoh, dan tidak pernah mengenal menyerah, sampai kami dapat berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.